warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada, atas izin Allah, semoga semua dalam keadaan sehat barokah, dalam keadaan aman fi amanillah. Amin. Saudara sekalian, insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan puasa, saudara sekalian. Semoga atas izin Allah, Allah memperkenankan kita bisa menjumpai bulan puasa yang suci dan barokah. Amin. Maka dari itu, kali ini kami akan menyampaikan materi catatan tentang puasa. Sebenarnya saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang puasa itu tentu panjang sekali. Untuk sementara kali ini kami membahas melakukan puasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Dalam puasa saudara sekalian, itu ada hal-hal yang harus ditinggalkan, ada hal-hal yang perlu dikerjakan, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Ingat saudara ya, ada 3 hal yang harus ditinggalkan, hal yang perlu dikerjakan, hal yang harus dikerjakan. Oke, kita awali dengan ayat Al-Quran yang berbicara perintah tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Tujuan Allah kita berpuasa, tujuan Allah adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian takwa kepada Allah. Dengan demikian saudara sekalian, jelaslah di ayat tersebut mewajibkan kita melaksanakan puasa. Wajib saudara. Saudara sekalian yang berbahagia, ada hal yang perlu kami sampaikan, yaitu apakah puasa itu sehari semalam full tidak boleh makan dan minum, ataukah kapan diperbolehkannya makan dan minum? Dalam hal ini Allah menerangkan dalam Al-Quran, firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyam ilal lail. Artinya, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud adalah sampai terbit fajar menjelang subuh. Dan kemudian lanjut sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Yang dimaksud adalah sampai terbenamnya matahari. Dengan demikian jelas sekali saudara, yang namanya puasa itu berarti puasa itu mulai fajar menjelang subuh, makan minumnya stop sampai menjelang fajar subuh, lanjut puasa sampai terbenamnya matahari. Itulah
yang namanya puasa. Saudara sekalian, juga harus kita perhatikan, yaitu hal-hal yang harus ditinggalkan orang berpuasa. Yang namanya puasa, saudara, harus meninggalkan makan dan minum. Akan tetapi, lebih dari itu, juga harus meninggalkan syahwat dan meninggalkan maksiat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, yatraku tu'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan syahwat, menahan syahwat. Semua itu meninggalkan makan dan minum, menahan syahwat, hendaknya dikerjakan karena Allah, karena aku, kata Allah. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, laisa syiyam minal akli wasyurbi, innama syiyam minal lahwi warrafath. Berpuasa itu bukanlah hanya meninggalkan makan dan minum. Akan tetapi berpuasa itu juga harus meninggalkan maksiat dan syahwat. Dalam meninggalkan maksiat dan syahwat itu bisa jadi lebih berat loh saudara. Karena apa? Karena kalau menahan lapar di siang hari, kan sebenarnya tadi malam kita sudah sahur. Ya katakan saya ibaratkan bisa buat stok lah untuk menahan lapar di siang hari. Dan sahur itu saudara sekalian, kalau mengikuti itba Rasulullah SAW, itu justru mendekati waktu subuh. Coba kita semak hadis di bawah ini. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qoma ila shalah. Qultu kam kana bainal adzan was suhur. Qala qadru khamsina ayah. Zaman dulu dari Zaid meriwayatkan. Zaman dulu Zaid pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Makan sahur bersama Nabi Zaid. Setelah sahur tidak lama kemudian kumandanglah waktu subuh, kumandanglah azan waktu subuh. Hal semacam ini kemudian diceritakan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik kemudian bertanya, wahai Zaid, Saman tadi cerita pernah makan sahur bersama Rasulullah, tidak lama kemudian waktu subuh tiba. Yang Saman maksud tidak lama kemudian waktu subuh itu tiba, kira-kira lamanya berapa ya? Zaid mengatakan, ya kira-kira setelah saya makan sahur, tidak lama kemudian adzan subuh, ya kira-kira andaikan orang membaca Al-Quran, itu 50 ayat. Berarti bertanda sangat dekat saudara. Lah inilah yang saya maksud perlu kita lakukan, makan sahur, dan kalau waktunya adalah dekat dengan subuh, justru menjadi itba Rasulullah SAW, ya kan? Dan secara nggak langsung untuk menjadi stok untuk menahan lapar di siang hari. Tapi saudara sekalian, tapi kalau meninggalkan maksiat dan syahwat, ini tidak ada stok sebelumnya. Iya kan? Nggak ada stok sebelumnya. Maka harus lebih hati-hati untuk bisa menahan maksiat dan menahan syahwat. Karena apa? Hal ini juga pernah terjadi zaman Rasulullah SAW, saudara sekalian. Saya kasih cerita yang diambilkan dari Al-Hadis, saudara. Zaman dulu ada seorang rojul itu adalah seorang laki-laki. Ada seorang rojul datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya mengalami kerusakan, Nabi, saya mengalami kerusakan. Nabi bertanya, apa yang kamu maksud kerusakan? Ya, Rajul menjawab, bagaimana Nabi, saya barusan bersetubuh dengan istri saya barusan jima dengan istri saya. Ya, jelas batal itu. Saudara sekalian,
bisa diambil kesimpulan. Rajul itu batal puasanya bukan karena kelaparan loh, tapi karena tidak mampu menahan nafsu syahwatnya. Saudara sekalian, saudara yang berbahagia, berikut ada hal yang sangat penting dan vital yang harus dikerjakan, yaitu tentang niat. Ingat ya, sabda Rasulullah SAW. Malam yujami isyam qoblal fajri fala siyamalah. Yang artinya, barang siapa yang belum ada niat untuk berpuasa Ramadan, sebelum fajar tidak ada niat untuk puasa Ramadan, maka baginya itu sebenarnya fala siyamalah, tidak ada hukum puasa bagi mereka. Berarti sangat vital, sangat penting sekali, saudara. Sebelum fajar terbit, sebelum fajar menjelang subuh, kita harus ada niat sebelumnya. Maka dari itu ingat, ayo sahur sebagai netepi sunnah Nabi, dan jangan lupa saat itu juga sebelum fajar kita ada niat. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat, Allah paring barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngayam TV, ayo kita ngaji.